kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat dong ya, karena ini waktunya kita membahas hal yang sedang viral di media sosial dan kita membahasnya dari berbagai sudut pandang dan bersama narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Kita simak dulu informasi viral ya sebelum kita lanjutkan kepada talk show. Ini ada informasi viral pemirsa. Viral anak mata hitam. Cara unik ibu menegur anak yang keseringan main ponsel. Seperti apa? Kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, sebuah unggahan yang menampilkan seorang anak dengan mata hitam viral di media sosial. Sang anak mendadak menangis setelah melihat tampilan wajahnya di cermin dengan lingkaran hitam di area mata ketika bangun tidur. Nanti nggak sembuh kalau nggak ke dokter. Ternyata lingkaran tersebut hasil perbuatan sang ibu supaya anaknya tak kecanduan main ponsel. Mengutip dari Detiknet, unggahan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan orang tua. Pasalnya, ada yang menyebutkan bahwa cara itu cukup efektif agar anak-anak tidak terus-menerus bermain ponsel. Adapun kontra yang mengatakan bahwa hal tersebut dapat memberikan efek trauma pada anak. Di era digital yang serba canggih ini, semua aktivitas sudah bisa dilakukan melalui ponsel, mulai dari pembayaran, hiburan, hingga pembelajaran. Namun, dilihat dari keefektifan tersebut, tersimpan pula dampak negatif yang bisa timbul, terutama pada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan bisa dialami siapa saja, tidak hanya orang dewasa dan mereka yang sudah berusia senja, tapi juga anak-anak. Jika orang dewasa bisa mengungkapkan keluhannya, lain cerita dengan anak-anak usia bayi dan balita yang mungkin tidak dapat mengatakan langsung ketika ada masalah yang dirasakannya. Interaksi dengan gawai yang terlalu lama akan mengakibatkan masalah pada kesehatan mata anak, juga mengganggu proses tumbuh kembang dan masa depannya. Orang tua perlu mengetahui gejala dan gangguan mata pada anak yang sudah akrab dengan paparan sinar biru dari layar gawai. Yaudah, besok jangan main HP lagi ya. Aku dapat disuntik matanya. Aku mau diobatin. Oh, mau diobatin. Ayo kita obatin yuk. Ayo. Yuk. Wah, kreatif ya, tapi antara kreatif atau takutnya ini malah jadi menimbulkan ketidakpercayaan dari anaknya ya, karena ini kan bohong gitu ya, membohongi anaknya dengan cara menggambari matanya supaya dia takut. Kira-kira mempan gak ya? Kita tanya sama ahlinya ya. Tapi sebelum kita bahas soal trik ibunya, kita tanya dulu kepada Dr. Ria. Masih terhubung bersama kami Dr. Ria, dokter spesialis mata Rumah Sakit Andisa Cikarang. Ibu dokter, emang bener ya mata hitam itu bisa gara-gara kebanyakan main gawai? Kayaknya sih udah dijawab sendiri deh kalau tadi itu digambar, berarti ya enggak lah. Karena nggak mungkin orang main HP jadi papanya jadi hitam kecuali kalau kebentur. Jadi saya rasa itu hanya lucu-lucuan aja kali ya. Kita balik lagi ke informasi viralnya nih pemirsa. Jadi mengenai viralnya cara ibu untuk menegur sang anak yang sering main ponsel. Gimana Mbak Ima melihat sebagai psikolog ya, bukannya ini malah membohongi anak ya Mbak Ima? Iya. Baik, jadi pada prinsipnya ketika dalam pengasuhan, terutama dalam penanaman aturan, prinsipnya itu sebetulnya kita koneksi before correction. Jadi kita harus membangun koneksi sama anak sebelum kita melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan. Salah atau enggak sih sebetulnya. Koneksi, koreksi, kemudian konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya harus yang masuk di akal, jangan yang mengada-ada gitu ya. Konsekuensinya harus terkait dengan perilakunya gitu ya. Kalau misalnya memang dia terlalu lama nonton di HP, kemudian itu susah untuk dibilangin, melanggar terus, maka konsekuensinya harus terkait itu gitu ya. Apakah durasinya yang dikurangi atau dia diberikan pengertian bahwa itu membuat matanya sakit gitu ya, secara jangka panjang itu nanti matanya bisa rusak. Itu yang sebetulnya seharusnya diberikan kepada anak dalam memberikan aturan gitu ya. Jadi koneksi
kemudian koreksi, nanti konsekuensi. Nah, sekarang kan terbayang ya kalau misalnya kita memberikan aturannya, mendidiknya dengan itu kan kebohongan ya sebetulnya. Kita membohongi anak. Artinya kan dengan memberikan kebohongan saja kita sudah melanggar prinsip yang pertama, yaitu adalah membangun koneksi dengan anak, begitu ya. Nah, hati-hati para orang tua, karena ketika kita mendisiplinkan anak dengan kebohongan, gitu ya, saat dia kecil, itu seperti menanam bom waktu. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktu sampai dia mengerti, kemudian nanti dia yang akan memberikan kebohongan terhadap kita orang tuanya, gitu ya. Sehingga tampaknya itu bukan cara yang tepat ya, Mbak Dita ya, begitu dalam proses pengasuhan dan penanaman aturan ke anak, begitu. Mungkin pada jangka waktu yang dekat, jangka waktu pendek mungkin ngaruh ya, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang gimana Mbak Ima? Oke, nah ini menariknya, karena pada paling tidak 5 tahun sampai 7 tahun pertama, anak itu yang sangat berkembang pesat di area emosinya atau otak belakangnya, gitu ya. Sehingga kalau yang paling berkembang itu area emosi, gitu ya, pada masa-masa tersebut itu memang tampaknya akan sepertinya, gitu ya, akan ampuh begitu ya, dengan memberikan kedisiplinan melalui dibohongi atau ditakut-takuti, sehingga kan anaknya takut ya, karena kan perkembangan emosinya yang lagi berkembang pesat gitu ya. Anak takut, anak menurut begitu ya, tapi masalahnya bom waktu tadi ya, ketika mungkin dia menginjak usia 6 tahun atau 7 tahun, ketika otak atasnya sudah mulai lebih berkembang matang, logika berpikirnya sudah mulai jalan, di situ dia akan menilai situasi. Bahkan mungkin di bawah usia 7 tahun pun anak-anak sekarang sudah pada pinter ya, biasanya sudah mulai paham saya dibohongi atau tidak sebetulnya. Karena bagaimanapun sebetulnya anak pun dari kecil dia sudah punya sense ya, ketika dia dibohongi atau ada yang mengancam dia akan merasakan itu sebetulnya. Hanya tinggal tunggu waktu logika berpikirnya jalan, kemudian dia paham bahwa saya sebetulnya dibohongi. Gitu ya. Nah, kemungkinannya tadi 2 gitu ya. Pun ketika logika berpikirnya sudah jalan, dia tahu dibohongi, tapi celakanya rasa takutnya itu tetap tertanam. Gitu. Itu jadi luka batin buat anak. Gitu ya, karena saya dibohongi oleh orang tua saya waktu kecil, gitu kan ya. Nah, yang kedua, anaknya jadi melawan, gitu ya, karena tahu itu cuma dibohongin, gitu ya. Ujung-ujungnya nanti dia akan tetap menggunakan gawainya dalam waktu atau durasi yang sangat lama, karena ya itu kan dibohongin aja, itu kan diwarnain aja sama ibu, gitu kan ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, gitu kan. Jangan sampai si rasa takut yang kita tanamkan berubah menjadi rasa amarah ketika dia dewasa. Nah, ini tampaknya harus diperhatikan sama para orang tua ya, gitu. Jadi pasti akan tahu. Dokter jelas-jelas menyebutkan ya bahwa ini tidak mungkin terjadi gitu. Kalau gitu apa Dok? Kalau kita kebanyakan main gawai, terutama anak-anak, apa gejala-gejala klinis yang mungkin timbul selain miopia ya Dok? Sebetulnya kalau kita terlalu lama kena sinar dari ponsel atau dari laptop ya, memang ada itu radiasinya. Terus biasanya jadi mempengaruhi retina mata, sehingga jadi mata tuh sering silau ya, sering ada sensasi silau. Kemudian juga di sini selain silau juga kepala juga sering terasa pusing biasanya ya, karena mata lelah. Kalau mata lelah itu biasanya nanti ada sensasi mata jadi pusing dan sering ngantuk. Itu yang biasanya dikeluhkan oleh pasien-pasien saya kalau mereka terlalu lama memakai HP ataupun memakai laptop. Baik. Mbak Ima juga jelas-jelas menyebutkan ini bisa jadi kurang tepat cara sang ibu untuk menegur anaknya ya, dengan cara seperti itu. Nah kalau gitu, cara lain apa Mbak Ima yang bisa psikolog sarankan kepada orang tua, sahabat semangat, untuk memberi teguran kepada anak-anak tentang bahaya ponsel? Oke, saya coba step by step-nya ya, mudah-mudahan cukup ringkas. Jadi yang pertama, saya tekankan pada orang tua di masa serba online ini, kita perlu menerima dulu
menerima bahwa memang dunianya anak zaman sekarang itu online. Semuanya serba online. Mereka akan sangat sibuk di dunianya yang ada di gawainya atau di laptopnya. Jadi kita terima dulu. Kemudian yang kedua, ada baiknya orang tua terlibat. Artinya kalau terlibat itu bagaimana sih tahu apa saja sih yang dibuka oleh anak di HP-nya, di gawainya, atau di laptopnya. Kemudian orang tua juga tahu tadi efek-efeknya ya yang sudah disebutkan oleh Dokter Ria gitu. Jadi tahu apa saja efek-efeknya dari penggunaan screen time yang berlebih ini sehingga bisa dijelaskan ke anaknya secara logis, bukan dengan takut-takutin, begitu ya. Kemudian yang kedua, alternatif kegiatan. Jadi kalau anak dilarang bermain gawainya, dia harus punya alternatif kegiatannya jadi apa gitu ya. Sekarang banyak orang tua yang kemudian melarang anaknya bermain gawai tapi tidak memberikan alternatif kegiatan gitu ya. Sehingga akhirnya anaknya juga tidak mau gitu ya. Anaknya tidak mau untuk berhenti dari gawainya gitu. Sehingga harus punya alternatif kegiatannya dan pastikan interaksi dengan orang tua itu lebih menyenangkan atau sama setidaknya menyenangkannya dengan apa yang dia dapatkan dari gawainya itu. Kemudian jelas ya aturan dan konsekuensinya. Konsekuensinya harus terkait dengan perilaku. Jadi bukan ditakut-takutin. Kalau tentang durasi, maka itu yang dipotong durasinya. Gitu, seperti itu. Jadi konsekuensinya harus logis, masuk di akal, perbanyak pengetahuan ya para orang tua ya. Baik, kita masih akan lanjutkan pemirsa, fokus kepada kesehatan mata ya di segmen 3. Dan terima kasih Mbak Ima sudah hadir bersama kami. Dokter mohon tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.